Oke, yuk kita jalan-jalan virtual ke sebuah air terjun yang unik banget di Jawa Barat. Tempat ini nyimpen lebih dari sekedar air, tapi juga sebuah cerita. Siap-siap ya, petualangan kita dimulai sekarang. Nah ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya air terjun ini namanya secara harfiah berarti air merah? Apa yang bikin namanya si misterius itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin, kita lagi ada di tengah sejuknya puncak Cibodas, dikelilingi pegunungan yang megah. Nah, Curug Ciberem ini jadi tujuan favorit, apalagi kalau jalur pendakian utama ke puncak gunung lagi ditutup. Jadi ini tuh petualangannya sendiri. Eits, tapi jangan kira kita bisa langsung parkir di sebelah air terjunnya ya. Untuk bisa sampai ke keajaiban ini, kita harus jalan kaki dulu. Dan perjalanannya itu seru banget. Perjalanannya sendiri butuh waktu sekitar 1 jam. Kita mulai dari gerbang Taman Nasional, terus ngelewatin hutan yang rimbun banget. Kalau mata kita jeli, kita bisa nemuin tanaman-tanaman langka loh. Suara burung, gemerisik daun, wah asik banget. Nah kuncinya nih, nanti pasti persimpangan, jangan ambil jalan yang ke puncak, tapi belok kanan, ke arah air terjun. Coba deh, tarik napas dalam-dalam. Bayangin udaranya yang sejuk dan bersih banget masuk ke paru-paru. Sejauh mata memandang, yang kelihatan cuma warna hijau yang bikin adem. Dijamin, capeknya jalan kaki bakal kebayar lunas. Dan setelah kira-kira 1 jam, kita bakal mulai dengar suara gemuruh air yang makin kencang. Yap, itu tandanya kita udah dekat. Akhirnya, kita sampai di Curug Ciberem. Air terjun utamanya, wah gede banget. Tingginya itu antara 40–50 meter. Biar kebayang, itu kira-kira setinggi gedung 15 lantai loh. Keren banget kan? Dan lokasinya ini ada di ketinggian 1675 meter di atas permukaan laut. Pantesan aja ya udaranya seger dan adem banget, berasa kayak lagi di puncak dunia. Ngomong-ngomong soal adem, suhunya itu bisa sampai 10 derajat Celcius. Malah bisa lebih dingin lagi loh kalau musim hujan, sekitar Desember sampai Maret. Saya aja pernah ke sana kedinginan, jadi saran saya, jangan lupa bawa jaket. Tapi ada yang unik lagi nih. Ternyata Ciberem ini nggak sendirian. Di samping kanan kirinya ada 2 air terjun lain yang lebih kecil. Jadi kayak trio gitu. Pemandangannya bikin kita nggak berhenti takjub. Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri awalnya. Kenapa sih namanya Ciberem alias air merah? Namanya itu asalnya dari bahasa Sunda. Ci itu artinya air dan berem artinya merah. Simpel kan? Tapi, disinilah letak kejutannya. Jadi, gini, airnya itu sendiri sebenarnya nggak merah sama sekali, bening-bening aja. Terus warna merahnya dari mana? Ternyata itu cuma ilusi optik. Jadi di dinding tebing di belakang air terjunnya, itu tumbuh sejenis lumut merah. Nah, lumut inilah yang bikin kelihatannya seolah-olah airnya berwarna merah. Keren banget ya, alam itu emang jago bikin ilusi. Tapi, ceritanya nggak berhenti di soal warna aja. Tempat ini punya legenda lain yang bikin namanya jadi makin punya makna yang mendalam. Jadi, banyak pendaki atau orang lokal yang nyebutnya bukan cuma Curug Ciberem, tapi juga Curug Para Pertapa. Nama ini datang dari sebuah cerita rakyat yang turun-temurun. Konon katanya nih, ada sebuah batu besar di tengah-tengah air terjun itu, dan batu itu dipercaya sebagai seorang pertapa sakti yang saking lamanya bertapa di situ, akhirnya dia menyatu dengan alam dan berubah jadi batu. Wah, dalam banget ya ceritanya, nunjukin betapa erat hubungan masyarakat lokal dengan alam. Oke, setelah kita tahu keindahannya, misterinya, legendanya, ada satu hal lagi yang super penting buat kita bahas. Peran kita buat ngejaga tempat ini. Kalian coba tebak. Buat nikmatin semua ini, tiket masuknya berapa? Cuma Rp3.000 per orang. Murah banget kan? Untuk pengalaman yang, wah, nggak ternilai harganya. Nah, justru karena tiketnya murah banget, tanggung jawab kita sebagai pengunjung jadi makin besar. Kita harus banget ngejaga flora dan fauna di sana, jangan iseng coret-coret atau ngerusak apapun, dan yang paling penting, sampah yang kita bawa, ya kita bawa pulang lagi. Ini bukan cuma soal kebersihan loh, tapi soal menghargai warisan alam dan budaya yang ada di sana. Jadi Curug Ciberem ini bukan sekedar air terjun biasa. Dia ini kayak arsip hidup dari alam yang nyimpan ilmu, ilusi, sekaligus legenda. Nah pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana caranya kita bisa lebih baik lagi dalam menjaga cerita-cerita dan rahasia alam kayak gini? Biar generasi setelah kita juga bisa ikut menikmatinya.